A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang 6 ancaman bagi orang yang memakan riba. Yang pertama, orang yang memakan riba di hari akhir nanti akan bangkit dari kubur seperti orang gila dan orang kemasukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang berbunyi Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fataha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang mana artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang makan riba nanti di hari akhir ketika semua manusia dibangkitkan dari kubur, mereka yang makan riba tersebut akan bangkit seperti orang gila, seperti orang yang kehilangan akal, orang yang sedang kesurupan. Begitu. Terus yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Mereka menyamakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal tidak. Riba itu berbeda dengan jual beli karena jual beli dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tuh, kita kan tahu kan bahwa perbedaan riba dan jual beli itu sangat berbeda. Jadi Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Terus barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Jadi ketika orang yang telah memakan riba tersebut kemudian ia bertobat dan tidak akan lagi memakan riba tersebut, kembali lagi pada perbuatan yang buruk itu, maka Allah akan mengampuninya dan apa-apa yang telah ia miliki itu adalah miliknya dan urusannya terserah kepada Allah SWT. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tetapi bagi orang-orang yang telah bertaubat kemudian dia kembali lagi kepada kejahatan tersebut, ia memakan uang riba lagi, maka tempatnya ialah neraka. Naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya, doa tidak dikabulkan Allah karena makan haram. Jadi orang-orang yang makanannya berasal dari haram, makanannya berasal dari uang riba, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah, doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Begitu. Itu adalah salah satu faktor kenapa sih doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah. Salah satunya yaitu ketika kita memakan makanan dari hasil riba, dari hasil yang haram gitu. Kemudian selanjutnya yang 3, setiap darah yang mengalir berasal dari haram maka tempatnya di neraka. Contoh, uang yang berasal dari riba tadi kita belikan untuk makanan tersebut kemudian kita makan, dan setelah kita makan tersebut makanan itu berubah menjadi daging dan darah dan daging. Jadi darah daging yang berasal dari makanan yang haram maka tempatnya ialah neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang 4, berangkat haji dengan uang riba maka ibadahnya tidak diterima. Jadi orang-orang yang pergi berangkat haji uangnya itu menggunakan uang haram, uang riba dan sejenisnya itu, maka ibadahnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi orang yang pergi ke haji dengan uang riba, uang hasil haram yang lainnya, tidak akan Allah terima ibadah hajinya. Kemudian sedekahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Orang yang bersedekah walau sebanyak apapun sedekahnya, tapi uangnya itu berasal dari uang riba, uang haram, maka sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena Allah memerintahkan kita untuk bersedekah menggunakan uang yang baik, menggunakan hal-hal yang baik. Jadi Allah tidak akan menerima sesuatu yang buruk karena Allah itu suci, Allah tidak akan menerima sesuatu yang haram. Begitu. Yang terakhir,
Orang yang makan riba seperti berzina dengan ibunya sendiri. Nah, ini adalah salah satu dosa. Ini adalah dosa terkecil dari orang yang memakan riba. Sekecil-kecilnya dosa memakan riba, ibaratnya bagaikan ia berzina dengan ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jadi riba itu bertingkat-tingkat ya. Tingkat yang paling bawahnya aja sudah seperti berzina kepada ibunya. Bagaimana lagi dengan zina? Bagaimana lagi dengan riba yang tingkat-tingkat atas itu? Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah melindungi kita dari riba dan semoga apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.